apapun terjadi dalam kehidupan kami, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain dengan sujud menyembah Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami siang hari ini Tuhan. Berbicaralah Engkau untuk setiap kami. Hati kami terbuka untuk menerima lawatan. Hati kami terbuka untuk menerima pemulihan. Bekerjalah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih banyak Tuhan. Bagimulah segala pujian. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, pengagungan dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Semua yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Amin, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai, tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab kita semua dipilih, sebab kita semua diutus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Kita dipilih
boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kami perlu kasih-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk panggil Engkau Aba Bapa, Aba Bapa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Jadikan setiap kami hamba yang setia. Aba Bapa, Aba Bapa. Panggil dia Aba Bapa.
jemaat boleh menyanyikan lagu ini. Engkau yang berdaulat atas hidupku. Saya rindu Bapak Ibu saja yang menyanyikan lagu ini. Nyatakan dari hati yang paling dalam, Kau yang jadi Tuhan kami. Hidupku ku berserah, Engkaulah Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar dalam keadaan apapun kami hari ini, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hari ini sanggup mengubahkan setiap kami. Haleluya Yesus. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Kami berserah Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Kami tahu Engkau baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata
Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, sangat baik. Kau yang telah memelihara kami sampai detik ini. Kau yang memiliki tujuan dalam hidup kami. Kami tidak ada secara kebetulan atau tanpa tujuan. Dan sepanjang hidup kami, Engkau telah mengatur jalan-jalan hidup kami. Tuhan, tuntun kami agar kami mengenal jalan-jalan-Mu. Agar kami mematuhi Engkau seperti domba kepada gembala yang baik, gembala yang agung. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk kembali dan thank you buat worship team. Luar biasa, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, jangan lupa dalam 1 bulan ini firman Tuhan adalah tentang kekuatan yang dihasilkan dari dalam diri kita. Ya, yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Saudara, saya melihat sebuah podcast dan podcast itu entah yang punya siapa, tetapi kemudian mereka menghadirkan seorang profesor. Saya juga tidak memeriksa namanya siapa, seorang profesor yang menurut beliau itu keluarganya itu semua profesor di bidang kejiwaan. Jadi ibunya adalah profesor di bidang kejiwaan, anaknya kurang dari 50 tahun juga profesor. Nah, apa sebetulnya yang beliau katakan? Beliau mengatakan begini, di Indonesia itu hanya ada 2 presiden yang terbaik. Satunya Soekarno dan satunya adalah Joko Widodo. Dan saya terus melihat ketika orang ini mengatakan bahwa Joko Widodo itu memang diciptakan memang secara khusus. Dia berbeda dengan yang lain. Menarik gak? Sangat menarik, saudara. Jadi kemudian saya terus mendengarkan ya karena penasaran ya. Dan dia mengatakan begini, kalau nabi itu biasanya kita mengenal istilah profetik. Jadi nabi itu melihat sesuatu sebelum hal itu terjadi. Kalau orang di luar sana mengatakan indigo. Nah, mereka menyebut Presiden Joko Widodo itu sampai orang ini bersumpah ya. Sampai dia bersumpah, dia menyebut nama Tuhan, dia bilang presiden ini memang terbaik. Nah, saya mengatakannya adalah itu orang cerdas secara spiritual. Presiden maksudnya ya. Presiden Joko Widodo itu benar-benar menunjukkan ciri-ciri orang yang kepribadiannya cerdas secara spiritual. Ya, sangat luar biasa. Nah, dan kita sudah belajar bahwa bagaimana itu dihasilkan. Yang pertama adalah komitmen untuk tidak menajiskan diri. Dan presiden dapat dong ya. Orangnya lurus luar biasa, integritasnya sangat tinggi ya. Tidak ada orang bisa menggugat dia dalam hal kejujuran ya. Kesabaran, ketabahan, kerendahan hati ya. Dan yang kedua adalah diperoleh dengan cara kehidupan spiritualnya ya. Dia walaupun tidak menampakkan tanda-tanda seorang yang religius, tapi orang itu jelas religius. Saudara lihatin di Arab Saudi aja orang Indonesia sana mau belanja sesuatu ya. Mereka orang penjual tuh pada teriak ya, Jokowi, Jokowi. Ya jadi itu apa itu kuplu namanya Jokowi, kuplu itu loh. Apa aja namanya Jokowi, saudara. Orang mengenal dan mereka mengklaim bahwa dia adalah seorang yang sangat islami, seorang yang sangat religius ya. Luar biasa. Nah, itu kecerdasan spiritual. Yang kedua, kemarin kita bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, tinggal di dalam saudara dan jangan biarkan beliau tidur di sana bobo ya. Beliau bekerja di dalam dan melalui kita kalau kita sepakat ya, katakan sepakat. Dan yang hari ini saya bicara tentang kekuatan yang lain. Saudara sampai 5 minggu saudara dapat semua, saudara praktekkan, aduh pasti luar biasa ya. Yang ketiga ini adalah kekuatan dari berserah ya. Mungkin saudara-saudara sering mendengar orang mengatakan surrender. Jadi surrender seperti lagu saudara, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Itu bukanlah yang tidak dimaksudkan sebagai orang yang masa bodoh ya, bukan ya. Masa bodoh, makannya bodoh, kenyangnya bodoh, enggak saudara. Bukan masa bodoh, tetapi melakukan yang terbaik dengan tidak pernah berhenti percaya bahwa
Tuhan ada di dalam semuanya. Nah, bagian firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari tentang bagaimana berserah. Katakan bagaimana berserah. Ya, mungkin kita persoalannya di situ. Kita ngerti tentang berserah, tapi gimana ya? Gimana caranya berserah? Nah, saya selalu percaya Alkitab itu adalah ilmu untuk hidup. Firman Tuhan itu ilmu untuk hidup ya. Jadi kalau saudara misalkan bikin roti, saudara baca resep, saya sering screenshot resep-resep masakan ya. Saya lihat kok gampang banget ya. Saya screenshot tapi belum pernah membuatnya. Jadi sama saudara ya. Baca Alkitab ini resepnya ada. Tapi kalau nggak dilakukan itu nggak pernah jadi makanannya Pak ya. Nggak pernah. Saya belum menjadi tukang masak yang baik. Tapi saya suka melihat resep. Saya bikin itu Pak. Bikin lihat puding ya. Saya lihat aduh saya senang sekali makan puding. Tapi puding yang polosan aja nggak dicampur macam-macam. Lalu saya coba Pak. Keras seperti batu ya. Kok bisa salah ya? Nah, jadi kita mempelajari ini resep, kita harus lakukan mungkin menurut saya mungkin kurang air ya. Mungkin saya asal cur air jadi dia airnya bengkak, keras ya. Jadi kalau makan apa gitu ya, seperti makan kelapa muda agak keras gitu. Agak keras gitu ya. Nah, firman Tuhan ini perhatikan dari bagian ini saya ajarkan 3 hal. Caranya berserah seperti apa. Sebab kalau saudara dapat ilmunya, saudara akan lebih kuat ya menghadapi apapun. Kita baca ya 1, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya ya. Saudara perhatikan setiap kalimat itu menjadi sangat penting. Dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ya, kita tidak baca sampai selesai. Ayatnya sampai 16, 8 sampai 16. Tapi bagian 2 ini aja. 3. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur memegang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tetap tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang ya. Apakah saudara menemukan prinsip tentang berserah? Saya menemukannya dari bagian ini. Di bagian ayat firman Tuhan yang lain saudara bisa menemukannya, tapi dalam beberapa ayat ini saya temukan 3 hal bagaimana caranya kita belajar untuk berserah ya. Yang pertama itu adalah bagaimana ya caranya kita berserah. Ya, berserah mah kita ngerti, tapi caranya gimana? Yang pertama adalah mempercayai Tuhan sebagai sumber kemenangan. Jadi saya sebetulnya ingin berbicara mengenai ini saudara. Hal pertama kalau saudara ingin belajar tentang berserah, maka saudara yang harus dilakukan adalah ini. Dah ketemu ya. Sekali lagi. Nah, pertama-tama ini ilmunya adalah mindset. Katakan mindset. Tempat nilai-nilai sistem kepercayaan. Saya tambah 1 nilai pagi ini adalah saudara percaya kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari mana? Dari mana-mana. Oke? Amin? Amin ya? Halo? Itu dulu saudara. Kalau saudara lihatin dari sejarah sejak orang Israel keluar dari Mesir, Keluaran 14 ayat 14, orang Israel menghadapi peperangan lagi. Mereka di depannya adalah lautan, di belakang Firaun dan orang-orangnya sudah mendekat. Lalu orang Israel teriak-teriak, jerit-jerit ya, apakah engkau membawa kami supaya mati di sini? Lalu Musa menenangkan mereka dan dia berkata di ayat 14, kamu diam saja dan Tuhan akan berperang. Satu ya, kita nemu ya. Bahwa memang mereka enggak berperang. Mereka cuma sampai di lautan itu, musuh di belakang, Musa mengulurkan tangannya ke air itu. Lalu mereka berjalan di tanah kering. Sedang orang-orang Mesir yang menyusul mati, tidak satu pun yang luput. Yang pertama saudara lihat, saya buktikan bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Karena Tuhan. Saudara lihatin di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di awal dikatakan bahwa Tuhan melalui Musa menyuruh Yosua
No, dibalikin di awal lagi ya. Bisa bantu dibalikin di awal, saya kelamaan ya. Dibalikin di awal lagi. Yap. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Jadi pasti bukanlah tentara cadangan. Oke? Amin ya. Ini kalau misalnya di TNI itu ada yang namanya apa ya Pak? Kopassus. Kopassus adalah di TNI. Kalau di Polri itu namanya Brimob. Atau yang lain. Pilihlah orang-orang. Jadi orang-orang terpilih. Bukan tentara yang dibangunkan sama ringtone-nya HP. Enggak. Ini yang bahkan bunyi berisik sedikit aja langsung terjaga ya. Tidurnya kayak tidur ayam. Jadi orang-orang terpilih, pastilah pemanah-pemanah yang jitu, pastilah orang-orang tentara yang melemparkan lembing dengan jitu. Itu orang-orang terpilih. Tapi sudah bayangkan, gak berhasil. Pertandingan itu berjalan seri. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Pagi sampai siang. Nah, tapi perhatikan saudara, dan apabila terjadi Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Orang-orang terpilih, strateginya kita tahu dong, orang Israel itu tentaranya ditakuti. Sampai sekarang lah, itu hebat sekali dalam strateginya ya. Sangat hebat. Semua kekuatan dikerahkan, tapi perhatikan peperangan itu ditentukan di mana? Di tangannya Musa. Musa naikin menang, Musa kesal turun kalah. Naik menang, turun kalah. Saudara periksa di Yosua pasal 6. Itu tentang Yosua memimpin orang Israel untuk menaklukkan Yeriho. Caranya itu perang apa enggak? Enggak. Cuman disuruh mubeng. 1 kali sehari, hari ke-7 mubeng 7 kali. Dan pada waktu mereka mubeng terakhir, teriak, lalu tembok itu runtuh. Saudara, Tuhan ajar kita, peperangan itu kemenangannya ditentukan oleh Tuhan. Say yes. Satu lagi, di dalam Hakim pasal yang ke-7 tentang Gideon. Gideon itu takut saudara ketika dia berhadapan dengan orang Midian. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyeleksi tentaranya, ditinggallah 300 orang. Jalan dengan dia, semua yang lain pulang, yang takut, yang lemah, yang pikir udah pulang, tinggal 300. Tambah takut. Sekarang mereka ada di sekitar perkemahan orang Midian. Lalu Gideon sangat takut. Sampai dia mendengar seorang tentara bermimpi ya, lalu kekuatannya bangkit. Lalu dia melakukan apa? Saudara tahu? Apa yang dia lakukan? Dia bilangin, semua membawa sangkakala. Waktu aku tiup sangkakala dan membawa buyung, dikasih lampu di dalam. Pecahkan buyung, lalu teriak pedang untuk Gideon, pedang Tuhan, pedang Gideon. Apa itu perang? Enggak. Dan mereka melakukannya, menang lagi. Sekarang saudara dan saya belajar bahwa peperangan itu kemenangannya ditentukan oleh Tuhan. Say yes. Jadi hal pertama saudara, ubahlah mindset kita hari ini. Nah, kita lihat Alkitab mengatakan ini. Roma pasal, di mana itu ayatnya? Roma pasal 8 ayat 29. 37. Baca sama-sama 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Melebihi orang yang menang. Say yes. Lebih dari pemenang. Seperti apa contohnya? Kalau Holyfield bertanding tinju, lalu dia menang. Dia dapat duit kan ya? Atau pemain sepak bola siapa aja lah. Menang dapat duit. Lalu dia pulang ke rumah. Duitnya bojo. Bojonya itu lebih dari pemenang. Nggih? Bojonya lebih dari pemenang. Jadi saudara harus tambah satu nilai di sini. Keyakinan, kepercayaan,
Sebab keyakinan mengunci sasaran. Kalau saudara sudah yakin, saudara pasti dapat. Oke ya, amin. Yang pertama, bahwa mindset kita harus berubah. Kemenangan itu datangnya dari pihak Tuhan. Sehingga kalau saudara sudah melakukan segala perkara, segala sesuatu dan belum berhasil, maka saudara harus percaya, saudara harus mengandalkan Tuhan. Oke ya? Amin? Ya amin dong. Ya. Oke. Dan kalau saudara belum berhasil, saudara tetap berharap pasti menang. Amin? Itu hanya masalah waktu, saudara. Ya, karena Alkitab sudah mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Apa yang saya cari ini ya, yang nyari sampai bingung ya. Oke, itu yang pertama dulu ya. Ubahlah pikiran kita, tanamkan nilai ini bahwa saudara dan saya itu lebih. Kita menghadapi peperangan, nah itu dia. Kita menghadapi peperangan yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup. Peperangan apa itu? Kita nggak menghadapi musuh yang memegang senjata, tapi peperangan yang lain. Kita berperang melawan masalah kemiskinan, kekurangan. Ya, ada di bagian mana? Tolong bantu saya nyari. Kita berperang melawan kelemahan, melawan dosa-dosa yang sulit dilepaskan dalam hidup kita. Kita berperang melawan sakit penyakit. Kita berdoa, bergumul terus-menerus bertahun-tahun. Kita juga berperang menghadapi hubungan-hubungan yang rusak, pernikahan orang tua dan anak. Itu juga adalah pergumulan, itu adalah peperangan kita. Terus-menerus. Kalau misalnya sampai saat ini, saudara katakan saya sudah bertahun-tahun, sudah berdoa, sudah melakukan semua hal. Saudara dapat mengandalkan Tuhan karena kemenangan pasti milik saudara. Nah, saudara dan saya lebih dari pemenang. Oke? Amin? Ya. Dan yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah saudara komitmen untuk terus melakukan firman walaupun keadaannya sulit. Kalau keadaan baik, kita semua melakukan firman-Nya gampang. Tapi ketika keadaan sulit orang melakukan firman Tuhan. Cara terbaik untuk mengetahui kehendak Allah adalah menyatakan ketaatan kita kepadanya. Jadi sampai di sini kita sudah selesai yang apa ya kehendak Tuhan. Kita nyanyi bolak-balik. Ajarku mengerti segala. Kalau kita ingin mengenal kehendak Tuhan, maka cara terbaik adalah menaati Tuhan. Menaati firman-Nya. Say yes. Ya, menaati firman adalah cara terbaik. Tetapi tidaklah mudah. Saya tanya saudara, kalau saudara menjadi, katakan Pak Ken itu menjadi Yosua, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Ya? Apa Pak? Menaati. Sudah menaati dia sebetulnya. Karena firman Tuhan tadi mengatakan Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Musa. Tapi saudara tahu keadaannya tidak mudah. Masihkah dia akan tetap ada di sana berperang? Saya kira mungkin dia akan mengirim orang memanggil Musa turun. Kehadiran Musa itu penting sekali. Karena Musa orang yang paling mengerti apa yang Tuhan inginkan. Sekarang Musa pergi, juga katut Harun dan Hur. Harun itu imam. Mbok ya ninggalin siji.
Saya kira kalau konteks sekarang mungkin Yosua sudah kirim pesan, telepon bolak-balik nggak diangkat, kirim pesan centang biru 2 tapi nggak dibalas. Ya. Apa saudara sering mengirim pesan centang biru tapi tidak dibalas, atau centang 2 hitam nggak dibalas? Ya, saudara mungkin ada orang-orang yang memang hobinya membaca tetapi bukan menulis. Ya, jadi saudara nggak usah kesel. Ada orang hobinya baca saja tapi nggak nulis. Bukankah lebih baik bagi Musa untuk ada di sana mendampingi Yosua dan tentaranya, dengan melihat Musa mereka lebih tenang, atau Musa memberkati tentara-tentaranya, atau Musa menyampaikan pesan-pesan yang membangun, atau Musa menyampaikan firman yang ditunggu oleh Yosua? Tapi Musa tetap ada di sana dan melakukan hal yang sederhana, hal yang mungkin kita anggap bodoh sekali, mengangkat tangannya sepanjang hari. Saudara lihat ini ya, walaupun Musa itu seorang yang sangat luar biasa, lelah juga saudara. Jadi nggak apa-apa kalau saudara lelah, itu tidak berdosa. Tapi Yosua dan Musa memilih untuk menaati Tuhan. Ada situasi di mana menaati Tuhan itu sangat sulit, yaitu ketika kita sedang dalam keadaan krisis. Sulit sekali. Waktu Yesus menyuruh pelayan-pelayan mencedok air dari tempayan, itu air adalah air untuk cuci kaki dan cuci tangan. Saya kira bukan air aqua atau apa sejenisnya ya. Air biasa ditimba dari sumur. Ada banyak bakteri di air itu juga. Karena itu air biasa, belum melalui penyulingan. Disuruh ambil lalu bawa ke pemimpin pesta. Saudara, ini bahaya. Karena posisi mereka sebagai pelayan itu posisi yang rendah. Bisa dihajar, saudara, dihukum. Dan dia berani-beraninya membawa kepada pemimpin pesta. Tapi ketaatan model itu, saudara, hasilnya pasti mujizat. Saudara, di dalam Kejadian pasal 26 tentang Ishak, semua tetangga sudah mengungsi. Tidak mungkin dia juga sudah packing, come on. Kenapa saya bilang dia sudah packing? Oleh karena apa? Karena kalau dia misalkan gak berniat pindah, gak mungkin Tuhan berfirman kepadanya, tinggallah di sini. Zaman waktu Merapi sedang mengamuk di tahun berapa itu, dekat-dekat dengan peristiwa gempa bumi 2006 ya. Nah, saudara, saya bangun di satu pagi dan melihat tetangga saya depan rumah mengungsi pergi ke Gunung Kidul. Karena menurutnya Merapi akan meledos dan nanti awan panasnya, wedus gembelnya bisa sampai di Klaten. Lalu saya tahu orang Jogja ada yang pergi ke Jakarta, ada yang pergi ke hotel di Purwokerto. Semua orang mulai pergi dan saya lihat kiri kanan, kok kita nggak pergi ya? Kita mudah tergoda kan ketika melihat orang-orang sudah mulai pergi. Lalu saya pergi, saya datang di menara doa, bukan di menara, kami waktu itu doa pagi masih di sini. Lalu saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kasih saya Mazmur 91, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tidak akan menimpa engkau. Jadi saya memilih untuk tidak mengungsi kemana-mana. Dan kejadiannya Merapi, wedus gembel gak pernah sampai di Klaten. Tapi kasihan bagi saudara yang udah bayar hotel, sudah pergi ke Jakarta, saudara bayar perjalanan saudara ya. Nah, kondisi daripada Ishak itu ada di tanah yang krisis, Bu, krisis pangan, kering. Dan teknologi tidak mencapai mereka pada masa itu. Cara terbaik yang biasa dilakukan oleh ayahnya Abraham juga, kalau krisis di sini pindah ke sana, krisis di sana pindah ke sini. Dan dia sudah packing semuanya ketika Tuhan mengatakan jangan pindah, tinggal di sini. Kadang-kadang untuk menaati Tuhan tidak selalu mudah. Betul ya saudara ya? Tapi saudara tahu ketika dia mematuhi Tuhan,
Dia menabur di tahun itu dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Menaati Tuhan di masa yang kritis. Apapun keadaan saudara saat ini, rasanya sulit untuk menaati Tuhan. Taat aja, walaupun perintahnya kedengarannya aneh, tidak masuk akal. Lakukan saja. Karena seringkali itu adalah tindakan yang membawa saudara kepada mujizat. Amin. Oke. Apakah saya pernah menceritakan sebuah kisah tentang 2 orang sales sepatu yang diutus oleh perusahaannya pergi untuk mencari pasaran untuk produk sepatu mereka di sebuah daerah yang sangat terpencil. Pergilah 2 sales ini dan seorang segera melaporkan, dia katakan celaka. Gak ada pasaran di sini. Karena semua penduduk di sini nggak pakai sepatu, cekeran. Lalu dia balik. Lalu sales yang kedua memilih tetap di sana. Dan dia melihat dari sisi yang berbeda, dia mengatakan, kita mempunyai pasaran yang luar biasa di sini. Orang-orang tidak pakai sepatu. Jadi saya akan melatih, mengajari orang-orang supaya pakai sepatu. Dan lihatlah produk kita akan dapat pasarannya di tempat ini. Ada kelompok orang yang memilih menyerah dan melupakan impian mereka. Walaupun mereka tahu Tuhan menjanjikan sesuatu bagi mereka. Ketika mereka menghadapi tantangan, mereka segera melupakan firman. Mereka segera mengabaikan firman. Tapi ada kelompok orang lain yang tetap berpegang pada firman. Oleh karena kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagaimanapun kenyataan, seburuk apapun, sehancur apapun, saudara percaya bahwa kenyataan, pengalaman, apa yang saudara alami itu harus tunduk kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Semua harus berubah demi firman Tuhan. Karena Tuhan menciptakan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi saudara harus komitmen. Ini yang kedua, tentang berserah. Berserah itu bukan masa bodoh, mengalir saudara. Kayak bencana alam di mana itu? Pakistan atau di mana ya yang banjir bandang. Itu mobil-mobil hanyut saudara. Pohon-pohon dari akar hanyut. Kalau mengalir itu sangat berbahaya, tai aja lewat. Jangan saudara. Saudara melakukan yang terbaik. Sedang saudara tetap berpegang kepada firman. Oke ya? Nah, di ayat ini. 1, 2, 3. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak. Jadi yang kedua, bisa menemukan untuk aku? Aku yang nulis, aku yang lupa ya. Oke. Yang kedua dari konteks itu, sudah tadi kita bahas ya tentang apa namanya? Tetap komitmen untuk melakukan firman di tengah krisis. Itu namanya berserah. Seperti Musa tetap memegang tongkat Allah dan tidak bersedia untuk melepaskannya. Seperti Yosua yang mendapatkan perintah, pilihlah orang-orang, berperanglah menghadapi orang Amalek, dan dia menolak untuk mengabaikan firman Tuhan. Ya, oke. Yang ketiga, ya, nah kita baca ini dulu ya. 1, 2, 3. Seringkali Tuhan menaruh Goliat di depan kita untuk menemukan hati Daud di dalam kita. Ya, seringkali tantangan, persoalan, masalah, kesulitan, Tuhan izinkan itu untuk melihat di dalam diri kita
Apakah ada hati seperti Daud? Hati yang lembut, hati yang takut Tuhan, hati yang mempercayai Tuhan, hati yang berpegangan kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami banyak kesulitan, tantangan, masalah, saudara tetap komitmen kepada firman. Amin ya. Tetap berpegangan kepada firman, lakukan firman. Di masa-masa sukar ini saudara, ya. Kok dia balik sini lagi? Balik lagi di situ. Yang ketiga adalah tidak menyerah karena kelelahan. Sudah kita baca tadi ya dalam ayat 17. Sudah tadi saya baca. Jadi saudara lihatin situasinya ketika Musa, ya itu tadi saya bilangin, Musa itu orang bisa memandang wajah Tuhan. Musa itu mukanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Musa itu luar biasa. Tapi Musa juga lelah. Saudara mungkin sudah sangat luar biasa ikut Tuhan. Sudah banyak berdoa. Tapi saudara bisa lelah. Oke ya? Musa saja bisa lelah. Saudara juga bisa lelah. Kalau lelah itu tidak berdosa. Tidak salah menjadi lelah. Amin. Mengalami kelelahan secara fisik. Tapi kalau saudara lelah, ini ya. Jika saudara lelah, saudara belajar untuk istirahatlah, tapi jangan berhenti. Oke? Jangan berhenti. Lelah istirahat tidak apa-apa. Tetapi jangan menyerah, jangan stop. Itu Musa tangannya turun, lalu di akhirnya harus ditopang. Itu sebabnya kita perlu ada kelompok sel. Ya Bapak Ibu ya, bergabunglah dalam kelompok sel supaya kita saling menopang, saling menguatkan. Kalau kita tidak ada temannya, tidak ada komunitasnya, susah Bapak Ibu. Bergabunglah di komsel ya. Bergabunglah. Nah, kita baca ayat ini Ibrani 12 ayat 3, 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kalau sudah lelah secara fisik, kadang-kadang menjalarnya ke emosi, mental ya. Ada orang kalau lapar, misal puasa gitu, kemudian lapar, dia jadi mudah marah ya. Kemudian secara spiritual ya. Kalau saudara lelah, ingatlah kepada Yesus. Kita mungkin kalau lelah secara fisik, dinggo tidur, minum multivitamin, saudara makan yang sehat, leren, bisa hilang capeknya. Tapi ada capek yang lain, itu capeknya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Lelah berjuang, lelah berusaha, lelah menanti, lelah berdoa. Saudara bilang, aku sudah berdoa bertahun-tahun, sama saja. Aku sudah berjuang bertahun-tahun, tidak ada perubahan. Lihatlah, aku sudah angkat tangan sampai kesal, tapi lihat tuh masih kalah saja. Nah, capek kalau di sini, di sini, di sini itu lebih berdampak daripada capek fisik, Bu. Kalau capek fisik, ibu tidur, minum Bekom gitu ya. Bekom itu murah, yang segitu aja tuh. Ya, saya suka beli itu Bekom itu Bu. Ya, jadi nggak cepat lelah. Minum itu Bu. Murah sekali, mungkin harganya nggak sampai 10.000. Sekali minum 2 langsung selek. Bekom, dia mengalir dalam air ya. Dia larut dalam air. Jadi dalam 1 hari itu sudah hilang semua lagi. Ya, enggak apa-apa, itu sehat. Beli Bu, murah 10.000. Jadi bisa fresh, bisa fight ya, enggak mudah lelah. Tapi kalau yang capek di sini, itu sulit sekali ya.
Saudara, sering kali kita berjuang, berkorban, itu bukan demi kita, tetapi demi yang ada di belakang saudara, anak-anak, cucu-cucu. Saya harap itu memotivasi kita untuk tidak menyerah dengan perjuangan kita. Ya, kita berjuang. Saudara, ada sebuah foto, saya pulang ke rumah, saya cari foto itu lagi, kok nggak ketemu, padahal subuh tadi ketemu. Itu gambar yang sangat menginspirasi orang Jepang. Orang Jepang itu terkenal mentalnya sangat luar biasa. Ya, kalau korupsi, sadar ini korupsi, harakiri saudara, bunuh diri. Kalau nggak becus ngurusin negara, mundur saudara. Ora kaya wong kene di negeri Konoha itu. Kalau sampai Joko Widodo terpilih, saya jalan engklek Jakarta, Jogja, Jakarta. Saya kira melaku saudaraku. Jokowi udah jadi presiden. Kalau sampai Jokowi jadi presiden lagi, aku gantung di potong burung. Saiki burungnya ora dipotong. Saudara masih ingat orang itu tak? Kita berjuang itu untuk mereka yang ada di belakang kita. Say yes. Jadi jangan menyerah. Jadi saya kembali ke gambar itu ya. Gambar itu adalah gambar seorang anak laki-laki tanggung menggendong adiknya, masih bayi yang sudah meninggal. Itu dilatar belakangi perang Dunia Kedua tahun 45. Dan dia berdiri di sana, dia ngantri berjam-jam untuk kremasi adiknya. Dan yang mengambil foto itu berkata, anak ini digendongan ditaruh di belakang. Dia menggigit bibirnya sangat keras untuk menahan tangisnya supaya enggak nangis. Tapi saking keras gigit bibirnya sampai darah mengalir dari sudut mulutnya. Lalu tiba untuk giliran masih beberapa orang, mungkin seorang petugas melihat dia sangat, karena anak itu masih anak tanggung juga ya. Kemudian mengatakan kepada anak laki-laki ini, berikan beban yang engkau bawa di punggungmu. Dan dia mengatakan, dia tidak berat, dia adalah saudaraku. Kalau saudara itu berjuang ya, dan saudara mikirkan, yang di punggung saudara itu adalah anak, cucu. Saudara pasti merasa ini tidak berat. Amin ya. Amin. Jadi kita tidak akan menyerah. Ini tidak berat. Dia adik saya. Ini enggak berat. Dia anak saya. Ini tidak berat. Dia cucu saya. Sehingga kita tidak gampang menyerah. Ada sebuah kisah ilustrasi tentang 2 ekor katak yang nyemplung tong berisi susu. Katak yang satu langsung menjerit, mati, tidak ada jalan keluar. Lalu dia menyerah, mati. Katak yang lain berenang ke depan, berenang, memutar, berenang, berhenti, kepalanya nongol, berenang, terus berenang, sampai siang hari, matahari bersinar, lalu permukaan susu itu mengeras seperti keju, dia mendapatkan lompatan, dia lompat keluar. Selalu ada alasan untuk kita menyerah. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, lihat bagian terakhir saja. Dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih lelahmu tidak sia-sia. Say yes. Tidak akan sia-sia. Saudara memikul beban apa di punggung saudara, tidak akan sia-sia. Mungkin itu untuk anak cucu saudara. Kalau saudara memutuskan untuk tidak menyerah. Musa tidak menyerah.
sampai petang dan sampai kemenangan diraih oleh Yosua dan tentara-tentaranya. Saudara dan saya baru saja belajar tentang kekuatan dari berserah. Saudara yang membangunnya, tidak ada orang yang bisa membangun diri saudara dalam hal ini. Yang pertama, pola pikir saudara, taruh kebenaran ini. Saudara lebih dari pemenang. Sesulit apapun katakan, aku lebih dari pemenang. Kalau belum menang jangan berhenti. Say yes, amen. Yang kedua, tetap saudara komitmen dengan firman walaupun sulit. Jangan pernah saudara katakan, wah udahlah aku malas, aku udah gak mau berdoa lagi. Percuma berharap, aku lelah. Terus menerus berjuang, tidak ada progresnya, tidak ada hasilnya. Jangan, ya tetap melakukan firman. Yang ketiga, cuman dibutuhkan dari saudara dan saya adalah jangan menyerah, jangan mau menyerah. Jangan mau ya, bilang jangan mau. Gak mau aku menyerah. Jangan mau menyerah. Itu aja, 3 itu aja. Mari kita luangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Amin. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredakan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya beritahu satu hal nih, jangan menyerah. Jangan aja, jangan ya, jangan menyerah. Dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih lelah ada upahnya. Mari berdiri bersama-sama. Oh, segala perkaraku ku serahkan padamu. Amin. Allah pembelaku, segala khawatirku, taruh semua khawatirmu. Allah pemeliharaku,
Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Saudara hanya perlu untuk tidak menyerah, karena hasil akhirnya pasti Tuhan. Kemenangan Tuhan sudah jamin. Saudara mungkin telah banyak berkorban, sudah banyak berjuang. Saudara sedang menghadapi, berdiri di depan suatu kondisi keadaan yang menuntut pengorbanan. Jangan segan, dalam persekutuan dengan Tuhan semua jerih lelah tidak akan sia-sia, terbayar, dibayar. Jangan menyerah, jangan menyerah. Mari angkat tangan dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, Kau mengenal kami ya Tuhan. Kau kenal kami satu demi satu isi hati kami. Kami mungkin tidak lelah secara fisik, tetapi lelah di dalam batin kami. Kami telah berjuang bertahun-tahun. Kami mempunyai impian dan kami yakin berasal dari Tuhan. Kami mendoakannya sampai lelah. Kami membayar, berkorban sampai kami menjadi lelah. Tuhan, aku meminta supaya Engkau menguatkan kami semua, agar kami tidak berhenti. Mungkin kami perlu istirahat, tetapi tidak boleh berhenti. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di tempat terbaik dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita akan menyampaikan pengumuman kepada semua kaum muda. Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 18 ada KKR. Acaranya ini adalah KKR ya. Tema Hari Nasional Kaum Muda di GSJA Filipi Karangnongko 29. Jadi 2 minggu dari sekarang ya, saudara catat. Baik, mari kita beri persembahan, kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkau adalah provider, kami selama-lamanya tidak akan pernah kekurangan. Kau memenuhi semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terimalah dari tangan kami, dan Engkau sajalah yang akan memberkati umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami? Kami suka menyambut tamu-tamu. Silakan bangkit berdiri. Monggo. Saya dengar tadi di depan ada yang baru. Silakan Bapak bisa bangkit berdiri, Pak. Ya. Selamat datang. Kami mengucapkan silakan Bapak yang di dekat.
Di atas ada, puji Tuhan, ya. Saudara tahu kan kita melayani dengan target. Ya, 2, ya, kasih salam, selamat datang Mbak. Selamat bergabung 3 orang ya dalam minggu kedua ini. Saudara, hari-hari ini banyak orang datang ke gereja berkeluarga-keluarga. Ya. Gak cuma satu tapi biasanya rombongan. Pagi ada, sore ada ya. Dan kami memang sepakat berdoa target setiap bulan harus berapa? Setiap bulan minimal 10. 1 tahun minimal 100-120. Itu untuk di sini, di cabang juga punya target. Selamat bergabung dan berharap Bapak, Ibu dan Saudara diberkati dengan ibadah ini. Dan jikalau minggu depan kami akan tetap menyediakan tempat untuk teman-teman yang baru bergabung. Kami mengasihi Bapak, Ibu dan Saudara-saudara bergabung dengan keluarga GSJA Filipi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Yes, Allah pembelaku, oh, segala kuatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, amin. Tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala puji syukurannya bagi namamu Allah Bapa, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan Amin. segala kemurahan. Pertolonganmu senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaanmu sempurna dalam setiap jalan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mengajarkan kami, untuk mengubah pola pikir kami Tuhan. Amin. Agar kami senantiasa boleh percaya bahwa kami adalah lebih daripada pemenang. Amin. Ajari untuk komitmen dan menaati segala perintah firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah segala jerih lelah kami percaya tidak akan sia-sia bersama ya Amin. Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Bapa, kiranya Engkau Tuhan senantiasa tetap membela bangsa kami, memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Allah Tuhan, Engkau Yesus Kristus yang berkuasa atas pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, kiranya Tuhan Engkau berkuasa dan mengendalikan segala pikiran, hati, sehingga mampu dalam memimpin bangsa ini dengan baik. Tuhan, topanglah Bapak Presiden kami, agar dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik ya Tuhan. Kiranya Allah Tuhan memberikan kemenangan, memberikan keberhasilan, memberikan keberuntungan, dan memberikan kejayaan
agar setiap rakyat Indonesia ini Tuhan menaruh hormat dan segan kepada beliau. Sehingga negara ini Tuhan menjadi relatif aman, damai, maju, dan bersatu sehingga boleh mampu menghadapi segala tantangan yang akan datang ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Oh Yesus Kristus Tuhan, Allahku, Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kedamaian. Kau perintahkan malaikat-malaikatmu Tuhan untuk memastikan bangsa ini dalam keadaan aman, damai, sejahtera, adil dan makmur, sehingga boleh bertumbuh gereja-gereja di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Agar setiap anak-anakmu boleh hidup dalam kesalehan dan kebenaran, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan seluruh Indonesia ini akan dipenuhi dengan gereja-gerejamu yang baru, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hambamu Ibu Sarah, Pak Daniel, dan semua staf dan pelayan-pelayanmu ya Tuhan, dengan pengurapan yang lebih lagi, dengan membukakan segala rahasia firman dan kebenaran ya Tuhan, dan Kau sertai dengan segala mujizat Tuhan, sehingga di dalam pelayanannya Tuhan boleh menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga berkati jemaat-Mu ya Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, pengharapannya Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Mereka yang sakit Kau sembuhkan, Kau berikan kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Sehingga Tuhan, biar mereka tetap bangkit di dalam imannya, tetap tinggal di dalam doa dan berjaga-jaga senantiasa Tuhan. Dan mengucap syukur dalam segala hal, karena inilah perintah Tuhan dan itulah merupakan ibadah yang sejati. Amin. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya kami berhasil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker.